Halo sobat, pintu Tether 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin bakalan kembali membahas tentang film yang berlatar belakang teknologi. Film ini berjudul Snowden yang diambil langsung berdasarkan kisah nyata. Menceritakan tentang seorang pria culun yang ingin mengabdi kepada negaranya. Hingga suatu saat dirinya daftar pelatihan tentara militer US. Namun saat pelatihan berlangsung dirinya mengalami kecelakaan yang membuatnya tak bisa melanjutkan perjalanan militernya. Karena masih ingin mengabdi kepada negara, akhirnya pria ini bekerja untuk CIA. Disinilah ia menemukan seluk-beluk betapa mengerikannya dunia internet dari sudut pandang pemerintah. Seperti apa kengerian tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama di film ini memperlihatkan tentang seorang pria bernama Snowden yang bertemu dengan jurnalis yang berasal dari salah satu perusahaan ternama bernama The Guardian. Karena tak ingin terlihat mencurigakan, Snowden bertemu dengan mereka dengan dalih jika ia adalah salah satu pelayan restoran. Setelah bertemu, Snowden membawa mereka ke sebuah kamar hotel. Di sana rencananya, Snowden akan membeberkan informasi penting yang harus jurnalis publikasikan ke masyarakat. Hong Kong, Senin 3 Juni 2013. Awal mula cerita ditampilkan oleh Snowden ketika ia merupakan seorang pria berumur 29 tahun yang bekerja pada NSA. Pada awalnya ia sangat ingin menjadi prajurit militer Amerika. Ia ikut pelatihan di camp, belajar bagaimana caranya menjadi seorang prajurit sejati. Namun, suatu hari saat komandan mereka menyuruh semua prajurit untuk bersiap, Snowden terjatuh di ranjangnya, yang membuat tulang kakinya remuk. Ia berkonsultasi dengan dokter terkait karirnya, dan dokter menyarankan Snowden untuk mengabdi pada negara melalui cara lain. Karena dokter yakin Snowden takkan mampu mengangkat ransel berat sembari berjalan. Karena masih memiliki niat untuk mengabdi pada negara, akhirnya Snowden mendaftar sebagai pegawai CIA. Di sana, ia mengikuti beberapa tes yang membuat seniornya cukup terkejut. Karena Snowden merupakan salah satu peraih nilai tertinggi. Kemampuan bahasa dengan baik, tetapi ia tak lulus SMA. Snowden menjawab jika orang tuanya berpisah dan ia harus mencari uang sedari dulu. Lalu seniornya bertanya mengapa Snowden sangat ingin masuk ke dalam bagian CIA. Snowden menjawab jujur bahwa akan terlihat keren jika dirinya ditempatkan di tempat keamanan yang paling ketat di dunia. Mendengar hal itu, senior Snowden benar-benar terpukau. Ia langsung memberi Snowden kesempatan untuk mengikuti pelatihan di The Hills. Hari pertama Snowden berada di tempat pelatihan. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan yang ia kira menjadi tempat pelatihan. Padahal itu adalah ruangan milik seorang pegawai bernama Hank. Namun di sana mereka justru klop dalam perbincangan. Hank menceritakan tentang pekerjaannya, dan beberapa kali Snowden bertanya tentang alat yang Hank miliki. Salah satunya komputer pertama di dunia. Setelah itu Snowden berpamitan karena ia harus memasuki kelas gurunya yang bernama Corbin. Kelas pertama di hari itu adalah para siswa harus merancang sistem jaringan komunikasi tersembunyi di kota asal mereka. Biasanya para pegawai akan menghabiskan waktu hingga 5 jam untuk melakukan hal tersebut. Corbin hanya memberi mereka waktu selama itu, dan jika pekerjaan mereka lebih dari 6 jam, maka mereka akan dianggap tidak lulus. Pekerjaan pun dimulai. Sembari menunggu, Corbin memperhatikan para juniornya. Waktu berlalu 40 menit, seorang pria tiba-tiba datang dan menghampiri Corbin. Ternyata itu adalah Snowden yang menginformasikan jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Corbin tak percaya, karena waktu baru menunjukkan 40 menit. Namun Snowden mengatakan jika ia telah selesai. Corbin yang masih tak percaya langsung memeriksanya, dan saat ia memeriksa hasil kerjaan Corbin, ia lagi-lagi dibuat terpukau oleh hasil kerja Snowden. Bahkan Corbin menyuruh Snowden untuk melakukan hal sesukanya di saat menunggu rekan-rekannya menyelesaikan tugasnya. Washington DC, hari itu adalah hari pertama di mana Snowden akan bertemu dengan kekasih online-nya untuk pertama kali. Kekasih Snowden bernama Lindsay. Ia adalah wanita yang sangat menggemari dunia fotografi. Terlihat saat dirinya bertemu dengan Snowden, di mana Lindsay terus mengabdikan momen pertemuan mereka dengan memotret Snowden terus-menerus.
Akhirnya dengan terpaksa Snowden menjadi modelnya. Perbincangan hangat cukup mereka habiskan sebelum Snowden harus kembali ke tempat pelatihan. Saat itu Corbyn sedang membahas tentang undang-undang yang menegaskan privasi seseorang. Di sana salah satu junior memberitahu tentang undang-undang Amerika yang melarang siapapun untuk mengusik privasi. Corbyn membenarkan, namun ia memberitahu jika terdapat suatu perusahaan bernama Visa, yang dimana mereka memiliki kewenangan untuk mencuri atau menerobos masuk ke dalam privasi seseorang. Kemudian scene berpindah pada Snowden yang kembali menemui Hank. Di sana Hank memberitahu Snowden tentang salah satu program yang memiliki nilai miliaran dolar. Program itu bisa mencari apapun yang ia inginkan dan bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Mendengar hal itu, Snowden tertarik untuk mempelajarinya. Namun Hank tak menjawab apa program yang ia katakan. Dirinya hanya ingin memberitahu Snowden jika pekerjaan ini sewaktu-waktu akan sangat berbahaya dan bisa saja menenggelamkan karirnya. Setelah itu Hank menyuruh Snowden untuk kembali ke kelasnya. Setelah menyelesaikan kelasnya, Snowden diajak oleh Corbyn untuk jalan-jalan di sekitaran kampus. Di sana, Snowden bertanya tentang sebuah program pada Corbyn. Corbyn menjawab seadanya karena ia lebih memberi informasi pada Snowden jika ternyata teroris bukanlah sebuah ancaman berarti bagi negara mereka. Karena bahaya yang sesungguhnya ialah berasal dari Cina, Rusia, dan Iran yang bisa saja menyerang secara mendadak menggunakan SQL malware. Kita beralih. Hong Kong, Selasa 4 Juni 2013. Hari itu adalah hari di mana Snowden akan memberitahu seluruh kebusukan dari pemerintah Amerika pada jurnalis The Guardian. Snowden bertemu dengan salah satu jurnalis senior bernama Ewan. Di sana seperti biasa prosedur dilakukan. Ponsel harus dimasukkan ke dalam microwave. Tak ada alat rekam selain kamera itu sendiri. Kemudian Snowden mulai menceritakan tentang apa yang ia punya. Snowden berkata bahwa ia ingin data yang dirinya simpan bisa dipublikasi oleh Ewan untuk diberitahu kepada publik jika ternyata pemerintah mereka menyadap apapun hal yang mereka lakukan. Snowden telah menghitung segala resiko buruk yang mungkin akan ia terima, seperti dirinya akan dianggap sebagai mata-mata dan pengkhianat. Kemudian Snowden memperlihatkan sebuah chip berisi data yang ia miliki dari agensi intelijen Inggris bernama GCHQ. Snowden ingin Ewan untuk segera mempublikasikan data tersebut, karena takkan lama setelah itu pemerintah akan mengejarnya. Ewan yang tak menyangka hal ini langsung meminta izin untuk menelpon bosnya. Ia memberitahu jika ia memiliki informasi yang akan sangat amat menguntungkan bagi mereka. Kembali ke perjalanan Snowden. Setelah ia memperlihatkan kecemerlangan dirinya di kampus, Snowden langsung mendapat tempat di CIA. Selama 2 tahun ia bekerja di sana, sebelum akhirnya perlahan seseorang menggeser posisinya dan Snowden merasa jika dirinya tak dibutuhkan lagi. Sebelum Snowden pergi, ia bertemu terlebih dahulu dengan rekannya untuk memperlihatkan bagaimana cara sebuah program bernama XQ-Score bekerja. Program tersebut bekerja layaknya Google. Namun di sana ia bisa mencari tahu data pribadi milik seseorang, sekalipun mereka menyembunyikannya. Rekan Snowden memperlihatkan daftar semua ancaman terhadap presiden sejak 3 Februari. Sebagai seorang mata-mata, Snowden harus mencari orang yang bisa ia tumbalkan sebagai korbannya. Dan scene berpindah pada Snowden bersama Lindsay yang saat itu sedang menghadiri suatu acara pesta, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat terkenal. Snowden diberi informasi oleh rekannya terkait beberapa orang yang bisa Snowden jadikan korban. Namun saat Snowden mencoba untuk menjalin hubungan dengan mereka, ia gagal. Akhirnya Snowden bercerita pada Lindsay jika ia harus menjalin hubungan dengan seorang banker. Mendengar hal itu, Lindsay berniat untuk membantunya. Lalu Lindsay mempertemukan Snowden dengan salah satu bankir asal Pakistan bernama Marwan. Setelah mereka bertemu, Lindsay langsung meninggalkan mereka berdua dan mereka langsung membicarakan tentang kebijakan ekonomi. Kerugian yang Snowden alami setelah terjun langsung ke dunia bankir dan lain-lain. Setelah bertemu dengan Marwan, Snowden mulai menggunakan program XQ-Score untuk mencari tahu identitas milik Marwan. Dilihat secara mendalam, Marwan adalah salah satu bankir terbersih yang pernah rekan Snowden lihat. Lalu Snowden memintanya untuk mencari kelemahan Marwan agar ia bisa menjadikannya korban. Akhirnya rekannya mencari tahu latar belakang keluarganya dan muncullah adik ipar dari Marwan. Di sana mereka bisa melihat aktivitas adiknya dari balik kamera laptop yang masih menyala. Berhasil mendapatkan kelemahan Marwan, Snowden langsung beraksi.
Pada malam harinya ia bertemu kembali dengan rekannya. Di sana rekan Snowden memberitahu jika Marwan menangani uang Saudi dan banyak sekali miliarder dari Rusia. Tak lama kemudian Marwan pun datang. Di sana mereka langsung berbincang, minum, dan Marwan tak sadar mulai menceritakan tentang masalah keluarganya. Rekan Snowden berusaha untuk memancing Marwan agar mau menceritakan masalahnya. Tentu dengan mencekoknya dengan minuman agar mereka membuat Marwan mabuk. Setelah malam itu selesai, Marwan hendak pulang, namun ia tak bisa karena masih berada dalam pengaruh alkohol. Akhirnya rekan Snowden mengambil alih kunci mobil Marwan, menyuruh Snowden untuk segera melaporkan kepada polisi jika Marwan mengendarai mobil sembari mabuk. Ia juga ingin Snowden membeberkan masalah keluarganya kepada polisi. Mendengar hal itu, awalnya Snowden menolak, tetapi rekannya menjawab jika itu adalah satu-satunya jalan. Mengetahui permainan busuk ini, Snowden mulai berpikir 2 kali. Saat ia kembali ke rumah, ia bercerita pada Lindsay jika ia harus pergi ke London dalam 3 jam. Namun, keesokan harinya saat mereka terbangun, Snowden justru mengumumkan hal mengejutkan, di mana ia memutuskan untuk tak terbang ke London, dikarenakan ia memutuskan untuk mundur dari CIA. Mendengar hal itu, Lindsay cukup terkejut dengan keputusan dari Snowden. Namun, ia berusaha untuk mendukungnya dan memberi semangat pada Snowden jika ia akan bisa mencari jalan keluar dari segala permasalahan ini. Kembali ke tahun 2013, di mana Snowden yang masih membeberkan beberapa informasi kepada jurnalis. Di sana sempat terjadi beberapa perdebatan terkait persepsi antara Snowden dan para jurnalis. Karena masih belum menemukan letak jalan keluarnya, akhirnya para jurnalis memutuskan untuk memberi Snowden waktu. Mereka pergi terlebih dahulu dan meminta Snowden untuk menghubungi mereka kapanpun ia mau. Snowden setuju. Kemudian ia meminta pada pemegang kamera untuk menghentikan perekaman sejenak. Tentu hal itu langsung disetujui oleh jurnalis. Dari perbincangan itu, Snowden justru tak sengaja menceritakan tentang pengalamannya di Jepang sebagai agen mata-mata, sekaligus peretas. Di Jepang, Snowden mendirikan sebuah program non-stop yang disebut sebagai Epic Shelter. Berkat program tersebut, ia bisa membuat para pekerja NSA untuk masuk ke dalam sistem jaringan negara Jepang. Mereka menanamkan apapun yang bisa mereka tanam. Sehingga jika Jepang tak lagi menjadi sekutu negara Amerika, maka NSA bisa memadamkan seluruh negeri Jepang. Tak hanya Jepang yang mereka susupi, terdapat Brazil, Meksiko, Jerman, dan lain-lain. Hal itu mereka manfaatkan untuk bisa melacak kesepakatan dagang, skandal seks, dan juga jalur komunikasi diplomatik, sehingga Amerika memiliki keuntungan dalam bernegosiasi G8. Selama itu, Snowden akhirnya bisa kembali bekerja dalam bidang pengawasan teroris, hanya dengan mengandalkan nomor kontak telepon tersebut. Misalkan, Snowden memiliki seorang target bankir. Ia bisa melacak orang-orang terdekat bankir tersebut, dan bisa melompat hingga jutaan orang. Sehingga ia bisa melihat sekaligus mengambil data pribadi milik mereka. Mengerikan bukan? NSA benar-benar melacak semua ponsel di dunia, tak peduli siapapun. Lalu Snowden juga tak sengaja menceritakan tentang masalah percintaannya, di mana ia mengalami masa-masa sulit dengan Lindsay. Ketakutan Snowden akan hacker Rusia membuat Lindsay harus terus diatur olehnya. Bahkan saat Lindsay sedang mengerjakan pekerjaannya, Snowden menyuruh Lindsay untuk menutupi kamera laptopnya menggunakan lakban, karena ia khawatir jika hacker Rusia akan meretas kameranya. Hal itu menjadi perdebatan di antara mereka berdua yang menyebabkan Lindsay memutuskan berpisah dengannya. Namun beruntung, setelah 3 bulan mereka berpisah, Snowden mencoba untuk mendatangi Lindsay kembali. Berjanji jika ia akan berubah hingga akhirnya mereka berdua kembali bersatu. Kini, Snowden lebih memperlihatkan Lindsay, sering menghabiskan waktu berdua dan sangat senang untuk melakukan kontak fisik dengannya. Dan setelah kembali bersama dengan Lindsay, Snowden pun memutuskan untuk kembali ke CIA sebagai konsultan. Ketika Snowden kembali ke CIA, otomatis dia pun kembali bertemu dengan Corbyn. Sekembalinya Snowden ke Amerika, Corbyn langsung mengajak Snowden untuk berburu burung di sekitar kampus. Di sana Corbyn menawarkan pekerjaan baru baginya, di mana Snowden akan ditempatkan di Hawaii untuk mengembangkan program dalam upaya melawan cyber Cina.
Snowden yang masih belum memiliki niat untuk kembali bekerja hanya bisa terdiam. Lalu setelah mereka berdua selesai berburu, Corbin membawa Snowden dan mempertemukannya dengan beberapa rekannya. Di sana salah satu rekan Corbin yang bernama Jim langsung menyanjung Snowden atas pencapaiannya dalam mengembangkan program Epic Shelter. Ia pun secara langsung menawarkan pekerjaan di Hawaii untuk dirinya, karena menurut Jim, Snowden adalah prospek yang sangat baik untuk keberlangsungan proyek mereka. Demi meyakinkan Snowden, Corbin mengatakan jika ini adalah tiketnya menuju puncak karir dirinya. Kemudian, sepulangnya Snowden ke rumah, ia langsung membicarakan masalah tersebut bersama Lindsay. Awal mula Lindsay mendengar tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada Snowden, ia khawatir jika Snowden akan terlalu fokus bekerja. Namun, ia memintanya untuk memikirkan tawaran tersebut sebelum menerimanya. Snowden pun berterima kasih kepada Lindsay. Baru saja mereka bercumbu, Snowden tiba-tiba teringat jika ia sedang memasak pasta. Akhirnya ia meninggalkan Lindsay dan langsung mengangkat pasta yang sedang ia masak. Tetapi saat ia hendak meniriskan pasta tersebut, Snowden tiba-tiba tak sadarkan diri. Tubuhnya terkujur kaku, tak bergerak sama sekali. Dan setelah ia memeriksakan diri ke dokter, ternyata Snowden mengalami epilepsi. Hal itu bukanlah penyakit sembarangan dan harus dengan cepat diatasi. Karena dokter khawatir jika suatu saat penyakit tersebut kambuh, Snowden sedang berkendara di mobil. Setelah berkonsultasi dengan dokter, mereka pun pulang. Dan di tengah perjalanan, Lindsay setuju untuk pindah ke Hawaii demi melancarkan pengobatan Snowden. Kembali ke Hong Kong 2013, di mana saat itu Ewan bersama rekan-rekannya sedang melakukan negosiasi. Dan salah satu editor The Guardian bernama Janine. Di sana, Janine mengatakan jika ia harus berbicara dengan Alan terlebih dahulu, sebelum menerbitkan informasi yang mereka dapatkan dari Snowden. Namun, rekan Ewan menjawab bahwa informasi tersebut harus segera diterbitkan sore hari. Karena pemerintah telah mengetahui jika mereka memegang dokumen tersebut. Rekan Ewan bahkan mengancam Janine jika Janine tak bisa mempublikasikan berita tersebut pada sore hari, maka perjanjian mereka batal. Akhirnya Janine mengusahakan untuk menyunting berita tersebut terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah pada Snowden yang akhirnya bekerja di Hawaii. Pekerjaan barunya saat itu adalah memata-matai Cina. Snowden pun diperkenalkan kepada beberapa rekannya yang akan menjadi rekan kerja Snowden selama ia berada di Hawaii. Tak lupa Snowden juga bertemu kembali dengan rekan lamanya yang bernama Gabriel. Selesai Snowden menyelesaikan pekerjaannya, ia bersama Lindsay hendak menikmati pemandangan di Hawaii dengan mendaki bukit. Namun setibanya mereka di bukit, Snowden memberitahu informasi yang cukup membuat Lindsay kecewa. Di mana ternyata Snowden memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat yang bisa menahan epilepsi untuk kambuh. Mendengar hal itu, Lindsay mengira jika Snowden lebih mementingkan pekerjaannya daripada nyawanya. Memang benar, Snowden menjawab seperti itu. Snowden menjawab bahwa pemerintah Amerika menghabiskan ratusan miliar demi menghentikan cyber Cina. Dan ialah salah satu orang yang diandalkan dari misi tersebut. Lindsay yang terlanjur kecewa hanya bisa pergi meninggalkan Snowden sendirian. Kemudian scene berpindah pada Snowden, yang memperlihatkan data yang telah para pemerintah berbagai negara curi dari pengguna internetnya. Prancis berhasil mendapatkan data sebanyak 70 juta, Jerman sebanyak 500 juta, Amerika sebanyak 3,1 miliar, dan Rusia sebanyak 1,5 miliar. Semenjak itu angka yang mereka dapatkan dari privasi seseorang. Tak lama setelah mereka berbincang seperti itu, pemimpin proyek tersebut tiba-tiba datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Rekan Snowden menjawab jika mereka berempat sedang menebak variabel angka. Akhirnya Trevor menyuruh Snowden untuk menyelesaikan pekerjaannya dan segera melaporkan hasil pekerjaannya kepadanya. Lalu, scene kembali beralih, kali ini memperlihatkan pesta yang diadakan oleh para pegawai. Di sana Snowden sedang berbincang dengan Trevor dan lain-lain. Sementara itu, ia melihat Lindsay sedang berbincang sembari meminum bersama rekannya. Setelah cukup lama Snowden berbincang bersama rekan-rekannya, perlahan ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan penyakitnya pun kambuh. Karena penyakitnya kambuh, Snowden diputuskan untuk diistirahatkan terlebih dahulu. Saat Snowden sedang beristirahat, ia menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video bersama Corbin. Di sana Corbin mulai menginterogasi terkait apakah Snowden pernah mengakses data tanpa sepengetahuan dirinya. Snowden yang awalnya ingin berbohong justru berkata jujur jika ia pernah melakukan hal itu.
Hal tersebut ia lakukan saat dirinya merasa cemburu terhadap Lindsay. Mendengar apa yang Snowden lakukan, Corbyn mulai mengancam dan meminta Snowden untuk tak melakukan hal itu lagi. Karena apapun yang Snowden lakukan, Corbyn pasti mengetahuinya. Setelah selesai melakukan panggilan video, Snowden langsung menghampiri Lindsay, mengatur komputernya dan memberitahu jika CIA telah menyadap email milik Lindsay. Snowden pun telah menyiapkan email enkripsi yang akan Lindsay gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian Snowden membawa Lindsay keluar. Ia meminta padanya untuk bersikap seperti semuanya baik-baik saja. Ia tak ingin pemerintah mengetahui bahwa dirinya mulai panik. Dan juga Snowden telah memikirkan untuk pergi dari Lindsay sementara. Hal itu ia lakukan demi mengamankan Lindsay. Karena Snowden yakin pemerintah mulai mengincar dirinya. Akhirnya, setelah merencanakan hal itu, Snowden berniat untuk pergi dari Hawaii. Saat ia bekerja, Snowden dengan buru-buru menyalin data-data yang berkaitan dengan privasi jutaan orang. Hal tersebut ia lakukan saat Trevor sedang melakukan meeting bersama salah satu jenderal. Dan setelah Snowden berhasil menyalin seluruh data, ia bergegas pulang dengan cepat. Tentu Snowden harus melewati beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah ia selesai melakukan pemeriksaan, Snowden merasa jika ia sangat lega. Kemudian, scene kembali berpindah pada hari di mana akhirnya informasi yang Snowden berikan terbit. Berita langsung tersiar di mana-mana, di mana pihak administratif Presiden Amerika dikabarkan mengumpulkan jutaan rekaman telepon pelanggan Verizon. Tak hanya itu, NSA juga dikabarkan telah meretas beberapa informasi pribadi milik pengguna internet. Melihat berita tersebut tersiar di mana-mana, tim dari The Guardian dan Snowden selaku narasumber langsung bahagia. Beberapa perusahaan media pun mulai menyiarkan hal yang sama, di mana mereka memberitakan bahwa NSA dan FBI merekam langsung server 9 pusat perusahaan internet terkemuka, seperti Yahoo, Google, Facebook, dan lain-lain. Akhirnya cita-cita yang Snowden inginkan tercapai. Seluruh warga Amerika telah mengetahui betapa kotornya sistem keamanan di negara mereka. Snowden juga mulai berani untuk membeberkan wajahnya di hadapan media. Wajah Snowden kini bisa terlihat oleh Lindsay dan tentu dirinya sendiri. Kemudian scene berpindah pada 8 Juni 2013, di mana Ewan mulai mengatur pergerakan Snowden yang ingin pindah. Karena Snowden berpikir jika pemerintah pasti akan segera memburunya dan menjadikannya sebagai buronan. Ewan yang memiliki koneksi langsung menggunakan fasilitas tersebut untuk membantu Snowden. Snowden pun langsung menyamar menjadi seorang jurnalis. Ia pergi ke Rusia untuk melarikan diri, karena tak ada satupun negara yang mau memberikannya hak suaka selain Rusia. Berkat apa yang telah Snowden lakukan, pemerintah Rusia akhirnya memutuskan untuk memberi Snowden hak kuasa untuk tinggal di Rusia selama 3 tahun. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Snowden yang menjadi narasumber langsung untuk menyiarkan dirinya menjadi saksi betapa kotornya para pegawai FBI, CIA, dan juga NSA. Setelah berhasil mendapatkan hak suaka, Lindsay langsung menyusul Snowden ke Rusia. Dan kini mereka berdua hidup bahagia. Tamat.